see what I see? Halo, jadi ini adalah pengalaman horor aku. Aku pertama kali sharing ke di See What I See. Jadi buat teman-teman selamat mendengarkan. Oke, jadi pengalaman horor aku ini dialami oleh diriku sendiri. Itu pada tahun 2016. Aku adalah saat itu aku adalah salah satu mahasiswa yang akan melakukan seminar. Aku gak akan nyebut lokasi tepatnya ya, jadi nanti kami semua akan menginap di salah satu villa yang terletak di ujung Yogyakarta, dan itu posisinya lumayan tinggi ya, jadi di dataran tinggi. Di hari pertama semuanya baik-baik aja, dan memang kegiatannya itu berlangsung selama 2 hari 3 malam. Jadi kami semua menginap selama 3 malam dan untuk melakukan beberapa seminar saat itu. Pembagian kelompok, kemudian pembagian lantai itu ditentukan oleh NPM atau nomor mahasiswa. Jadi saat itu aku dapet kamar, aku inget banget itu namanya Nirwana, dan itu kamar nomor 8 yang ada di paling ujung. Jadi kalau bisa digambarkan, villa ini itu ada di dataran tinggi ujung Yogyakarta. Kemudian posisinya dia menghadap ke Gunung Merapi, dan sebelah kanan itu ada sungai. Jadi kalau kita buka pintu itu langsung pemandangannya Gunung Merapi, lumayan dekat dari Gunung Merapi. Dan sebelah kanan itu persis dari kamar aku dan teman-teman aku Nirwana 8 itu sungai tapi yang airnya surut, jadi cuma batu-batu pasir kayak gitu. Terus juga ada pohon-pohon bambu ya, kalau di kita itu sebutnya papringan, ada pohon-pohon bambu. Nah, pas hari pertama kita sampai, kita nggak merasakan apapun, karena jujur aku sendiri bukan orang yang sensitif terhadap hal-hal seperti itu, tapi itu merupakan pengalaman paranormal experience aku yang pertama dan yang paling menyeramkan menurut aku. Di hari pertama kita sampai sana itu pukul 2 siang. Kita langsung dikumpulkan di aula, kemudian pembagian kamar. Kita masuk kamar, kita beres-beres. Satu kamar itu untuk 8 orang. Jadi ada bed kecil, posisinya masuk, kemudian ada bed kecil, kemudian ada TV lurus, ada cermin, ada lemari kecil, kemudian mentok sebelah kanan itu kamar mandi. Ya seperti villa pada umumnya, kita nggak punya perasaan aneh-aneh hari itu. Kemudian sore berlalu, kita harus mandi, bersih-bersih, siap-siap karena ada kegiatan sore di aula. Kita ada kegiatan jam 4, jadi kita mandi. Terus kita ada kegiatan, selesai kegiatan itu isoma ya, istirahat, sholat dan makan sekalian
maghrib dan makan malam. Akhirnya kita balik ke kamar, kita sholat, habis sholat kita makan di tempat restonya di bawah. Itu kebetulan itu tuh punya aku, kamarnya lantai yang paling atas dan itu kamar yang paling pojok. Kalau nggak salah itu lantai 3 dan itu kamar nomor 8 yang paling pojok. Dan gangguan pun dimulai pada malam pertama. Setelah makan malam, kita masuk ke kamar. Ya namanya anak-anak muda ya, jadi kita semua itu heboh banget. Jadi di malam pertama tuh kita ya saling masuk ke kamar temen, berisik lah, bikin gaduh, terus foto-foto dan segala macem ya. Saya juga nggak ngerti kenapa malam-malam pada foto-foto, padahal kan gelap juga, tapi memang berisik lah, kita nggak kondusif lah kondisinya. Itu malam pertama. Dan waktu itu saya sempat bikin postingan, ini saya ada di lokasi villa ini. Kemudian kakak-kakak tingkat saya yang pernah menginap di situ untuk melakukan kegiatan yang sama dahulu itu banyak yang warning gitu, hati-hati, jangan meleng, jangan ngelamun, jangan bikin masalah macam-macam. Dan itu lumayan saya abaikan karena ya lagi-lagi saya tidak terlalu menggubris ya warning dari kakak-kakak tingkat saya yang terdahulu. Ya saya nggak tanya juga kenapa. Setelah itu, waktu itu saya tidur sekitar jam 12:30 karena memang nggak bisa tidur. Malam berlalu ya, kemudian pagi hari seperti biasa kita mandi, terus kegiatan di aula sampai siang ya, sampai isoma lagi, istirahat, sholat dan makan siang. Kemudian sore saat itu saya sedang berkunjung ke kamar teman-teman saya. Di situ ternyata sudah banyak sekali cerita-cerita. Saya seneng diceritain, jadi saya dengerin. Teman saya yang punya kemampuan khusus atau sering disebut indigo itu menceritakan apa saja yang dia lihat di tempat itu. Tapi karena dia menyebut-nyebut kamar Nirwana 8 dan itu adalah kamar saya, akhirnya saya pergi. Saya nggak lanjutin mendengarkan cerita itu. Oke, malam kedua. Pada malam kedua itu lumayan dahsyat ya, malam kedua, dan itu sangat mengerikan untuk saya dan teman-teman saya satu kamar. Kebetulan itu malam Jumat karena kita datang itu hari Rabu, kemudian malam Kamis, malam pertama, dan itu malam kedua adalah malam Jumat. Tidak ada kegiatan, malam itu tidak ada kegiatan, jadi kita masuk kamar, habis makan malam kita masuk kamar. Gangguan pertama itu dimulai ketika teman saya itu ada yang mandi tapi kesorean. Jadi dia ada yang mandi tapi kesorean. Ketika dia mandi, dia itu kan penakut ya, salah satu teman saya, sebut saja Eca, dia itu penakut, jadi dia mandinya itu pintunya nggak ditutup rapat, jadi agak kebuka sedikit. Teman-teman yang lain nyebar, ada yang di balkon, ada yang nonton TV, ada yang main handphone, macam-macam. Dan tidak ada yang di depan kamar mandi. Nah, ketika Eca sedang mandi, dia ngobrol gitu sama seseorang, kayak ngobrol. Pas keluar dari kamar mandi, dia lari. Itu dia baru ganti baju lari. Kenapa gitu ditanya, ternyata katanya di depan cermin itu ada sosok teman gitu, ada sosok teman yang dia kenal dan ngajak dia ngobrol. Padahal si anak ini lagi di balkon, bener-bener di balkon sama anak-anak yang lain. Itu yang pertama gangguannya. Mereka mulai memunculkan menunjukkan eksistensi mereka ada di situ ya. Kemudian gangguan yang kedua itu sudah mulai malam, jam 8-an ke atas.
itu suara air di keran, nyala mati, seperti dibuat mainan. Dan itu sangat jelas sekali. Awalnya itu yang terakhir dari kamar mandi itu habis sholat isya itu katanya airnya nggak nyala. Jadi kerannya dibiarin kebuka supaya besok paginya itu penuh maksudnya kan. Tapi ternyata pada malam itu kerannya kebuka, airnya kenceng. Oh berarti udah nyala. Tahu-tahu mati, seret gitu. Tahu-tahu mati aja. Terus yang pertama tuh kan disamperin. Kok kerannya tuasnya udah di ujung gitu. Maksudnya kalau memang airnya mati kan ya udah airnya mati aja, jangan tuasnya geser sendiri gitu kan. Setelah temen aku bilang ke aku, tapi diam aja. Terus nyala lagi, nyala pas kita diem. Oke, kita diem, kita dengerin, sengaja dengerin gitu semuanya diem. Airnya tiba-tiba nyala, terus berselang beberapa detik mati. Habis itu kita diem, nyala lagi, mati. Dan itu sampai berkali-kali. Akhirnya kita semua teriak bareng-bareng. Kita keluar, kita ngungsi ke kamar teman-teman yang lain. Dan si anak indigo dua teman aku ini akhirnya cerita. Dan di situ kita dengar semua. Kita akhirnya tahu ada sosok-sosok yang dia ceritakan gitu. Jadi di pohon-pohon bambu di dekat kamar Nirwana 8 itu ada sosok perempuan, ada sosok pocong, kemudian ada sosok anak kecil yang tiap malam lari-larian. Jadi mereka merasa terganggu atas kegaduhan malam pertama yang kita lakukan di villa itu. Dan memang villa tersebut terkenal angker. Kemudian akhirnya kita nyebar, kita tidur malam itu udah gak bisa tidur. Saya juga, itu pengalaman yang mengerikan sekali. Saya malam tuh rasanya pengen cepet pagi gitu. Pagi harinya teman saya yang mengalami gangguan itu, si Echa, karena dia anaknya penakut dan cukup lemah ya, maksudnya dia itu tipe orang yang lemah gitu, sering sakit, terus lemes gitu anaknya. Pada saat seminar terakhir itu dia ngelamun aja, diem, sarapan gak mau, makan siang gak mau. Kemudian si teman aku yang indigo 2 ini tuh ngomong, ini kemarin waktu Echa sama kamu, jadi Echa kan sering sama aku, waktu Echa sama aku ke kamar si indigo 2 yang lagi cerita waktu itu tuh langsung bau sabun kayak orang habis mandi, bau sabun bunga yang wangi gitu kan. Kita bingung, waktu itu aku juga bingung, apaan sih orang mandinya juga tadi pagi, masa masih bau sabun, padahal udah keringetan, udah kegiatan kan, udah parfum segala macam, apa bau sabun dan lain-lain. Dan ternyata si Echa dan aku ini memang diikutin sama sosok perempuan yang ada di pohon bambu itu. Dan katanya si Echa ditempelin karena dia lagi mens dan kondisinya memang lemah. Kalau aku, alhamdulillah katanya aku sedikit kuat gitu, jadi ngintilin kita berdua tapi nempelnya ke Echa. Jadi si Echa tuh hari terakhir udah kayak lemes gitu, entah di pundaknya atau apa. Dan pas aku dikasih tahu sosoknya seperti apa, itu sosok perempuan, rambutnya panjang dan mukanya rusak, dan dia yang bertengger di pohon-pohon bambu samping kamar kita. Jadi memang kita harus berhati-hati sih kalau ada di tempat baru, harus permisi dan memang harus lebih peka juga terhadap sekitar. Setelah itu
kita ngomong sama salah satu dosen bahwa yang terjadi demikian, kita minta pindah kamar untuk malam terakhir ini. Malam ketiga kita nggak mau lagi di situ, atau kita ngungsi lagi di tempat temen yang tidurnya sampai ala kadarnya deh, udah gelar sejadah, gelar apa macem, yang penting kita bisa tidur tapi nggak di kamar itu lagi gitu. Sebelum sore kita beres-beres barang-barang kita udah tinggalin itu kamar Nirwana 8. Akhirnya kita minta pindah di kamar bawah. Itu emang deket banget sama kamar cowok-cowok, tapi itu satu-satunya kamar yang kosong. Akhirnya dari Nirwana kita pindah ke bawah. Dan malam itu alhamdulillah udah nggak ada gangguan lagi, tapi memang pressure yang aku rasain waktu itu gede banget karena aku merasa diikutin juga, feelingnya nggak enak, tiap ngelamun rasanya pengen nangis, pengen apa, cuman alhamdulillah memang aku masih dilindungin. Jadi si Oci, teman aku si Eca yang akhirnya ketempelan, dan alhamdulillah juga udah sebelum dia tidur juga udah disembuhin sama salah satu dosen yang punya ilmu spiritual lebih. Akhirnya suruh baca-baca dan lain-lain. Dan itu malam terakhir kita ada di situ. Dan setelah itu aku banyak ngobrol juga sama teman aku yang Indigo ini. Memang tempat ini banyak sekali penghuninya, bermacam-macam gitu. Bahkan dia juga sempat cerita di malam pertama menginap itu ada yang ngetuk-ngetuk kaca jendela kamarnya dia, dan ketika dia buka hordennya itu ada muka anak kecil, telinganya panjang dan ya seperti tuyul ya, ngajak main gitu. Terus gagang pintu yang diotak-atik, terus kunci yang digerak-gerak, TV nyala mati. Ternyata teman aku si Indigo ini udah merasakan keanehan itu di malam pertama, dan itu bukan di kamar aku. Ternyata memang kamar aku merupakan kamar yang paling strategis untuk mereka tinggal, karena itu ada di ujung. Kondisinya paling lembab karena deket sama sungai dan deket sama pohon bambu. Keesokan paginya kita ke aula untuk finishing ya, karena kegiatan semua sudah selesai. Akhirnya siang hari kita beres-beres dan kembali pulang. Di bis aku udah ngobrol juga sama Eca, kondisinya sudah membaik, dia udah gak ngelamun, dia udah happy. Kita pun semua teman-teman kamar Nirwana 8 berusaha untuk melupakan semua yang terjadi di kamar itu pada hari-hari yang cukup menyeramkan, dan kita gak akan pernah lagi kembali ke villa itu lagi. podcast.ceritahoror@gmail.com